Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ayah bunda jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah semoga kita semua senantiasa Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah, la in syakartum la, semoga Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua insyaallah. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, salah satu di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian lewat taman surga, farta'u, mampirlah. Para sahabat bertanya, taman surga di mana ya Rasulullah? Kita kan di dunia. Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, hilaqud dzikr, majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan Allah dan surga majelis ilmu di pagi yang berkah ini, demikian juga nanti Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dalam kita sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muamalah dan ekonomi Islam pagi ini akan membahas tentang bekal dalam perjalanan. Saya mulai dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang familiar, sering kita baca, sering juga kita mendengar, dan imam kita sering mengulang di dalam salat jahar subuh, maghrib, au isya. Kita baca bersama-sama agar semakin berkah, turun rahmat Allah di dalam majelis ilmu karena dibacakan kalamullah di dalamnya. Saya dahulu
kemudian ayah bunda, adik-adik dan jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakum Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Quran, ya Allah, rahmati seluruh jamaah kami semua dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Surah apa jamaah? Surah Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjurunya. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah saja kita akan kembali dan dibangkitkan. Ayat ini satu poin yang kami highlight. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya. Ini ayat Allah sampaikan kepada kita bahwa dunia ini dijadikan mudah. Maka pergilah, jalan-jalanlah, bertebarlah di segala penjurunya. Ini ayat mengajak kita untuk menjelajah bumi Allah. Ini ayat mengajak kita untuk rihlah, jalan-jalan. Tujuannya apa? Wa ilaihin nusyur. Walaupun kamu jalan-jalan, kamu makan minum dari rezeki yang ada, kamu menikmati keindahan panorama alam, kamu bekerja mencari nafkah, berkegiatan mencari ilmu, sadarilah ujung ayat wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah saja kita semua akan kembali dan dibangkitkan. Tujuannya traveling kita, jalan-jalan kita, kemudian menjelajah kita di permukaan bumi, tujuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, ayah bunda yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama, bekal dalam kita melakukan sebuah perjalanan
bekal dalam kita memulai sebuah rencana berpergian. Satu, kata para ulama, luruskan niat dan tentukan tujuan. Ini yang paling penting. Luruskan niat kita dan tentukan tujuan kita. Izinkan saya bertanya kepada ayah bunda jamaah sekalian, tolong dijawab dengan keras dan jelas. Ini kita datang ke masjid subuh di bulan Rabiul Akhir seperti ini. Tujuannya apa? Belajar atau dapat konsumsi nanti pada subuh? Kalau saya bukan ba'da subuh lagi, dari semalam saya cari Pak Mansur itu. Besok apa konsumsi kita? Gitu. Karena saya bertanya sebagai wakil DKM, harus bertanya dan memastikan konsumsi tersedia. Karena ada sebagian jamaah ke masjid hanya cari konsumsi. Salahkah? Tidak. Lah manusia diciptakan dari tanah, makan dari saripati tanah, mati dikubur tanah, wajar. Mungkin awal-awal ke masjid hanya cari makanan, hanya pengen seduh kopi, satu persatu, 2, 3, 4 pekan dia lakukan. Mudah-mudahan pekan kelima naik ke masjid lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika kita puasa waktu SD atau TK, tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin diampuni dosa? Enggak, tujuannya dapat hol. Kalau full 30.000, molong satu diskon 10.000 dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang wajar. Tarbiyah itu bertahap. Mungkin sekarang ada duit, ada hadiah, ada makanan, ada iming-iming dunia, wajar. Jangankan kita, Allah saja demikian. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka Allah sediakan balasan berupa surga Aden, min tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga Aden itu ada air sungai yang mengalir. Jadi kalau orang ibadah tujuannya orientasi hanya surga, boleh tidak? Boleh, karena memang itu standarnya. Tapi pada puncaknya ketika kita melakukan apapun amal, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kita cari ridha Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang kita cari. Tahihun niyah, luruskan, perbaiki niat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sudah kita faham ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan kita bermuara dimulai dari niat. Apa fungsi niat? Yang pertama, meneguhkan hati. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i ketika salat diajarkan oleh beliau usolli fardhos subhi. Walaupun niat itu di dalam hati, tapi ketika niat itu dilafazkan untuk menancapkan dan mematangkan keyakinan di dalam hati. Tidak usah dipersoalkan usolli atau tidak usolli. Ini niat subuh disebutkan atau dalam hati. Berdebat dari habis isya sampai jam 12. Dua-duanya besoknya finally akhirnya kada subuh berdua.
Tuh yang tepuk tangan di belakang tuh, mereka yang nggak subuh. Untung gua nggak ke masjid katanya. Tuh, karena kita ke masjid tujuannya hanya berdebat. Buat apa? Yang paling penting kedua-duanya sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, apa fungsi niat? Kata ulama, membedakan ritual yang satu dengan ritual yang lain sehingga bernilai di sisi Allah. Kalau di depan saya ada gelas, ini gelas isinya apa jamaah? Air apa? Air bening. Ini dari saya ngaji 2-3 bulan lalu airnya bening terus, warna kayak apa kayak teh gitu, udang jahe gitu ya. Iya, ini kalau taruh cupang hidup cupang nih ya, tapi air putih paling sehat. Ini kalau ada air di depan, saya minum biasa dengan saya minum ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sholat maghrib hari Senin. Kira-kira maksudnya apa tuh? Puasa sunnah Senin, Kamis. Sama-sama air, gelasnya sama, isinya sama, diminum. Bedanya yang satu sekarang lagi tausiah, sekarang lagi jalan-jalan, sekarang lagi nongkrong, dengan sekarang dengar azan maghrib hari Senin. Sementara dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib tidak makan, tidak minum, tidak mengalahkan diri dengan syahwat. Berarti kita sedang puasa Kira-kira minumnya berbeda enggak? Beda. Kalau dia hari Senin, niat kita adalah niat iftar, niat buka puasa. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah basah lidahku, hilang dahagaku, ditetapkan pahala untukku insyaallah. Allahumma, apa doa buka puasa anak-anak kita itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dengan rizkimu aku berbuka. Dengan ketika nongkrong langsung minum, beda nggak pahalanya? Beda. Sama-sama air, tapi situasi kondisinya berbeda, niatnya berbeda, pahala berbeda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang kami muliakan dan dimuliakan Allah, disitulah pentingnya niat. Bisa enggak kita mendapatkan pahala lebih, pahala double, multiplier, pahala efek dari amal yang kita lakukan? Kata ulama, bisa. Gimana caranya? Dobelkan niat dalam satu amal soleh. Saya ulangi, dobelkan niat dalam satu amal soleh. Tentunya amal ini bukan yang wajib. Kalau yang wajib, fokus dengan niatnya. Jika kita salat, fokus niat salat. Tapi kalau amal soleh, apalagi muamalah, kalau hanya satu niat, aduh kayaknya rugi banget. Padahal kita diganjar sesuai niat kita. Makanya kata guru kami, kalau kamu ke masjid niatnya kudu banyak. 1, sholat berjamaah. 2, tilawatil Quran, baca Al-Quran. 3, kira-kira ke masjid niatnya apa lagi? Ini orang semua atau ada makhluk halus di sini? Orang semua, berarti apa? Silaturahim. Yang keempat, habis silaturahim, nanti habis silaturahim, ini kita lagi ngaji tolabul ilmi. Habis tolabul ilmi, nanti di depan Mas Ardi siapin air hangat dan jajanan, makan sama-sama, dan berbagai macam niat yang lain. Sebanyak niat itu, maka sebanyak itulah pahala yang Allah berikan, insya Allah. Inilah pentingnya kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada orientasi hidup seorang muslim, yang kita kejar tentunya adalah ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau saya datang ke masjid hanya untuk cari dunia, maka dunia saja kita dapat. Kalau kita mengejar akhirat, maka wajib dunia Allah berikan. Contoh, Mas Ardi, mana Mas Ardi? Mas Ardi, ada Mas Ardi? Atau Arwin, Win, minta air, Win, minta air. Nah, minta air sama gelas, air sama gelas teh. Maka kalau kita datang hanya untuk ngejar dunia, kita hanya dapat dunia saja. Tapi kalau kita mengejar akhirat, akhirat dapat, dunia pasti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi satu motivasi buat kita agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambar apa jamaah? Kelihatan yang di samping? Bunda di belakang kelihatan gambar apa? Jaring apa ayah? Jaring bola. Bahasa lainnya kalau jaring bola itu gawang. Bahasa Inggrisnya goal. Masya Allah. Padahal goal itu artinya tujuan, purpose, tujuan. Masya Allah. 45 menit kali 2 11 tidak akan seru tanpa ini. Betul tidak jemaah? Bayangkan 2 tim kemarin di Kanjuruhan itu, mana lawan mana itu? Arema dengan Persebaya. Dua-duanya semoga dibimbing Allah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran akhi, barakallahu fiik, jazakumullah. Di Kanjuruhan itu Arema lawan Persebaya. Nanti 20 kurang 20 hari lagi, bentar lagi nih ya. Apa ini yang paling besar nih? Piala Dunia. Waduh. Ini kalau jadwalnya pas adzan subuh nih Ustaz Sobar antara jamaah penuh sama jamaah nggak penuh nih Ustaz. Ya, kalau bisa final mudah-mudahan tidak di jam sholat. Kita bisa nonton itu. Nggak apa-apa anak-anak kita suruh ke masjid nonton bola, tapi syaratnya berjamaah dulu 5 menit 11 lawan 11 tanpa gawang kagak jelas Pak. Betul tidak Bunda? Atau satu orang pemain bawa satu bola, lah kan nggak jelas. Bolanya satu diperebutkan 22 orang, gawangnya 2, satu gawang sendiri, satu gawang lawan. Inilah yang disebut dengan goal atau tujuan. Ya. Apa tujuan kita masjid ini? Tadi, kalau bisa niat kita diperbanyak. Ya, apalagi waktu hujan deras kemarin, Arwin, Sobar dan guru kami asat kita menjadi Jannatul Firdaus, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah itu sungai-sungai. Jadi jalan ini sudah kayak sungai mengalir di jamaah. Ini bapak-bapak banyak di masjid waktu itu Ustaz. Saya pikir karena hujan nggak bisa pulang, ternyata sandalnya hanyut. Ini Papa Muji, mana Papa Muji? Ini Papa Muji tim yang nyari sendal kemarin dengan jamaah. Oh ini diarahkan bawa ke sana Ustaz. Ya Allah, kasih murad ngilu-ngilu nggak ada sendal. Akhirnya anak-anak kita yang turun, tapi mereka turun nggak balik-balik, berenang di danau lapangan itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini tujuan. Ya. Ini fenomena yang luar biasa. Mudah-mudahan hujan yang turun kemarin semakin berkah buat masjid dan lingkungan kita. Asal jangan kelamaan aja, nanti banjir, kasihan jamaah yang lain. Ayah, saya minta ambilkan apa? Air dan gelas. Gelasnya bagus. Air. Nah ini yang diambil apa? Cleo. Air mineral. Bener nggak jawabannya nih? Bisa nggak kita ambil air doang? Pakai tangan gitu, dibawa begini. Ini Ustadz air gitu. Bisa nggak? Inilah perumpamaan dunia akhirat.
Kalau kamu minta dunia kayak kamu minta gelas, kali isi sama susu panas di gelas kosong, ya dunia ya dapat dunia aja. Tapi kalau kita minta akhirat, seperti kita minta air. Air dapat, botol juga dapat. Betul jamaah sekalian? Betul jamaah? Itulah kita. Makanya orang beriman itu luar biasa. Mereka bukan hanya mendapatkan dan dititipkan dunia oleh Allah, tapi mereka juga mendapatkan akhirat yang jauh lebih baik dan lebih kekal, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang saya muliakan dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama tadi apa? Tashihun niyah, luruskan niat, tentukan tujuan. Jadi kalau kita mau berperjalanan, mau pergi kemana, mau safar kemana, tentukan tujuan. Jangan kita pergi tanpa tujuan. Nanti yang ada kita buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang tenaga, sesuatu yang mubazir, ikhwanas syayatin. Semua itu adalah saudaranya setan. Ya. Yang kedua, kata para ulama, tidak pergi sendirian. Ini adab kedua. Dalam safar jangan pergi sendirian kalau bisa. Minimal berdua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agamanya pada temannya. Maka lihatlah temannya, itulah dia. Jadi manusia itu dalam hadis ini dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama salawat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi syiar karena di antara kita ada anak-anak, supaya mereka paham kalau disebutkan nama Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasallam, lisan kita otomatikly langsung bersolawat. Kalau nama Muhammad yang lain jangan kita tambah dengan solawat, gitu ya, karena bukan nabi atau utusan Allah. Agama seseorang itu tergantung pada agama teman. Dan inilah menjadi kunci dalam hidup. Bahkan dalam pembahasan tentang taubat, fikut taubat, para ulama mengatakan orang kalau mau taubat dari dosa kesalahannya berdasarkan hadis yang panjang sekali. Ini Ustaz Sabar dan guru-guru kami jauh lebih tahu. Hadis tentang seorang yang membunuh 99. Ini hampir jadi cepek ini. Hampir 199. Kalau Sambo baru satu lama episodenya, bayangkan ini 99 orang. Datang ke sebuah rahib, ke seorang rahib, pendeta, ahli ulama, ustadz dan guru. Apa katanya? Jangankan 99, satu aja benar katanya. Satu aja neraka kamu. Wah. Yang datang disebut neraka. Akhirnya apa? Digebek tuh orang mati jadi 100. Makin stres dia. Kenapa? Yang dibunuh terakhir bukan orang biasa tapi tuan guru. Makin stres. Aduh, bagaimana ini? Datang ke rahib yang satu. Berapa kamu bunuh? 100. Kamu mau taubat? Iya. Jangankan 100, seluruh dunia kamu bunuh. Kalau kamu taubat kembali kepada Allah, Allah terima. Senang. Itu dakwah. Dakwah itu basyiran wa nadhiran. Kabar gembira baru beri peringatan. Kebanyakan akhlak saya nadhiran wa basyiran. Negor dulu, kasih peringatan, baru kabar gembira. Nakutin dulu, baru kasih kabar. Akhlak dakwah itu basyiran wa nadhiran. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mengabarkan kabar gembira dan memberi peringatan. Mad'u itu, objek dakwah itu jadi dekat. Berikan mereka dekat dulu, kasih mereka paham dulu, baru halal. Ini belum apa-apa naik masjid udah haram, udah neraka. Takut. Orang mau taubat ini
diberikan kabar gembira Allah Maha Pengampun. Akhirnya apa? Kata rahib yang soleh, boleh kamu taubat tapi pindah. Tuh kampungmu yang kemarin tuh buruk, orang-orang di sekitarmu jelek, pindahlah. Kalau kamu tidak pindah, taubatmu balik lagi, ngulang lagi kesalahan yang sama. Belum sampai di kampung yang satu, kampung yang baik, di tengah jalan turun malaikat azab, turun malaikat rahmat. Kata malaikat adab, nih orang belum taubat, 100 orang udah dibunuh. Turun malaikat rahmat, nggak bisa, dia sudah punya niat dan dia sudah melangkah. Turun malaikat yang ketiga, malaikat penengah. Kata Allah, ukur mana lebih dekat badannya, lebih dekat ke kampung yang baik atau dekat ke kampung yang buruk. Kata para ulama, dalam hadis ini malaikat mengukur jaraknya, ternyata badannya lebih dekat ke kampung yang lebih baik. Maka kata malaikat penengah yang ketiga, Allah ampuni dia dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal belum beramal saleh, baru terlintas dalam benak untuk taubat. Ini pentingnya kita rihlah, hijrah, pindah ke tempat yang lebih baik, supaya lingkungan kita kondusif, amal soleh kita terjaga insya Allah. Terutama anak-anak gadis kita, terutama anak perempuan kita, pastikan tidak berangkat pulang pergi sendirian. Ingat kejadian di Tapos kalau saya tidak salah, ini belakangan lagi ramai Pak, karena kanit intelnya sahabat baik saya dari Polsek Cimanggis. Kanit Intel itu sahabat baik kami. Dari mana sahabat baiknya Ustadz? Karena wasilah Damai Indonesiaku TV One kemarin, saya kenal sama orang-orang Koramil, saya kenal dengan orang-orang Kapolsek dan Polsek Depok, Polres Depok, kenal baik. Itu wajahnya berseliweran di TV, saya langsung PC beliau, Ustadz, abang bagaimana? Mohon doa Ustadz, tolong jaga anak-anak kita, jangan pergi kemana-mana sendirian. Pulang ngaji ditusuk. Gara-gara apa yang nusuk? Gara-gara HP-nya jelek, diolok kayak gitu sama bocah nusuk. La ilaha illallah. Modal bocah ngomong baper, kan begini masalah. Anak ini mulia karena pulang ngaji, insya Allah syahid, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau anak-anak bunda ke masjid ngaji, pengen sholat, pengen ketemu gurunya, pengen main-main, biarin bu, dan doakan dia mudah-mudahan menjadi anak soleh insya Allah. Kalaupun ada musibah di tengah jalan, semoga Allah tetapkan mati syahid, amin ya rabbal. Maka orang yang membunuh tadi harus ditegakkan hukum kepadanya, jangan sendirian ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga, sempurnakan ikhtiar lahir dan batin. Kejadian kami kecelakaan tunggal di Ciputat Pasar Jumat 16 Oktober yang lalu, kami lakukan dua hal. Pertama, satu, luruskan niat karena Allah. Diundang tausiah pertama kali Masjid Ibnu Sabin, Villa Pamulang. Saya berangkat ke sana, harusnya Pak Rifnaldi, Pak Pamuji, kami berangkat karena jauh jaraknya itu Pamulang, pakai Grab. Tapi qadarullah Grab langganan kami sedang ada acara, ya sudah kita pakai motor. Ba'da sholat asar, kita lihat di Google Map 1 jam 15 menit. Kami berangkat setengah 4, sampai lokasi jam 5 kurang. Sampai sana dijamu DKM, buah-buahan, kue-kuehan, air-airan. Bukan air-airan, air minuman ya. Ini buah-buahan, main-mainan kan, buah bohongan nanti takutnya ya. Dikasih air, dikasih kue, dikasih buah. Sholat maghrib ceramah, namanya maghrib ke isya sebentar, hanya 35 sampai 45 menit. Kemudian sholat isya pulang. Saya ke sana bertiga. Nah ini kata polisi yang ahli
jalan lalu lintas tidak mempersoalkan. Saya berangkat ke sana dengan Farel dan dengan putra tercinta Ustadz Sobar Muhammad Solih. Mereka berdua ikut, saya wajibkan pakai helm. Boleh kamu ikut tapi pakai helm. Wajib saya bilang. Pakai jaket karena jaraknya jauh. Lewatlah kami pas berangkat di Srengseng, Limo, pas Pondok Cabe, Bandara Pondok Cabe. Kemudian tembus-tembusnya ke Pamulang. Di jalan itu arah Pondok Cabe, kemudian ada South City jembatan. Nah itu banyak orang yang nggak pakai helm. Mulailah bicara adik kami Soleh, pengen buka helm? Enggak, saya bilang. Panas biar. Itu nggak pakai helm, bodoh amat, saya bilang. Dia kagak ceramah, kita masih jauh nih, gitu. Ya, ente kan udah perjanjian sama akadnya jelas, ikut wajib pakai helm. Kalau nggak akad sesuai bahaya. Dia nggak ceramah, mungkin rumahnya di sini, kita masih jauh, pakai helm, saya bilang. Pala cuman satu. Kalaulah HP kita hilang, motor kita rusak, bawa ke dealer, bawa ke counter, beres. Ya, ada sesuatu kerusakan, bawa ke toko, selesai. Kepala mau dicari di mana onderdilnya? Pakai helm, saya bilang. Wah, akhirnya nurut. Ya, pakai helm, pakai jaket termasuk ikhtiar lahir. Ini kadang-kadang kita abai. Ya, harus begitu tuh standarnya. Ya, pakai helm, kalau bisa full face, kemudian pakai jaket, safety riding, ya, berkendara dengan safety, dengan aman. Kalau pakai mobil pakai helm nggak jemaah? Enggak. Kalau pakai mobil bagaimana? Seat belt, pakai sabuk pengaman. Mobil sekarang cerewet bunda, kita nggak pakai seat belt munyi terus tuh, tit 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 gitu. Ya, dia memperingatkan agar dua orang di depan pakai seat belt. Ya. Emang berikhtiar lahir itu berpahala Ustadz? Emang berikhtiar lahir bernilai ibadah di hadapan Allah? Jelas. Nah ini ketika sebuah acara, emang ikhtiar lahir berpahala? Tentu. Ini gambar apa ayah bunda yang saya muliakan dan dimuliakan Allah? Gambar apa jamaah? Unta. Ya. Unta ini gimana? Terikat atau tak terikat di gambar nih? Ini ada talinya, tapi dia di padang pasir. Terikat atau tidak? Tidak. Begitu saya melihat foto ini, saya teringat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqilha wa tawakkal, kata Rasulullah. Ikat dulu baru tawakal. Ada seorang sahabat datang ke masjid sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Rumah Nabi kan sebelah masjid. Kamar Nabi, keluar dari kamar langsung mimbar. Bilal kalau mau qamat seperti muadzin ngintip ke ruang sound system, persis sebelahan pintunya. Jadi kalau mau qomat zaman Rasul bukan pakai jam digital atau dihitung per menit, tapi Nabi sudah siap. Dari kamar beliau, Bilal mengintip dari pintu, bertanya, "Ya Rasul, qamat?" "Ya, qamat." Nabi didatangi oleh Bilal. Ya. Maka Nabi salatlah, maka azan iqamah berkumandanglah. Yang menjadikan Bilal bin Rabah, siapa Bilal bin Rabah jamaah? Bapak ibunya budak. Dia budak, kulitnya hitam. Secara strata sosial, Bilal tidak memiliki tempat di masyarakat. Manusia itu kadang-kadang picik melihat manusia yang lain hanya dari status sosial dan fisik saja. Tapi Islam menghilangkan semua itu. No racism in Islam. Tidak ada rasisme dalam Islam. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah.
Dia dipercaya dan ditugaskan di Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi wafat Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, orang yang pertama meninggalkan Madinah adalah Bilal. Beliau pergi Pak, meninggalkan Madinah itu sampai ke Syam jauh. Dan sahabat tidak ada yang menemukan beliau dari Nabi wafat. Akhirnya khilafah berganti. Khilafah pertama Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Setelah Abu Bakar Siddiq siapa? Umar bin Khattab. Barulah di zaman Umar Bilal diketemukan. Umar minta Bilal pulang. Apa kata Bilal? Saya nggak kuat. Nggak kuat kenapa ya Bilal? Kami rindu suara azanmu. Kalau rindu suara azan, berarti suara azan indah atau tidak? Jawab yang keras jamaah. Indah atau tidak? Indah. Suara paling indah suara azan. Maka di antara sunnah bagi muadzin harus punya suara indah. Dan Islam sangat mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, menyukai keindahan. Coba adzan tanpa suara indah, aneh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak enak. Tapi kalau ada suara nafas panjang, naik tun, pokoknya kalau Pak Hadi yang adzan pasti subuh itu. Dia sampai di grup itu saya dan subuh. Masya Allah tabarakallah. Makanya suara beliau bening dan bersih. Semoga Allah merahmati Pak Hadi, merahmati Ustadz Sabar dan semua orang-orang yang berjamaah di masjid ini. Insya Allah. Berarti suara adzan itu harus panjang, harus indah. Kami rindu suara azan, nggak kuat ya Bilal, ya Umar nggak kuat. Ayolah dibujuk terus. Umar itu nggak pernah berhenti membujuk. Ya udah deh, saya pulang ke Madinah. Apa kata Bilal? Kalau bukan Umar nggak mau saya pulang ke Madinah. Ini pentingnya kita punya wibawa. Ya, Umar itu jangankan Bilal, setan aja lari. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim muncul penampakan kan, a'udzubillah. Pulang ke Madinah, begitu tolong koreksi kami guru-guru kami kalau saya tidak salah asar atau zuhur. Bilal adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, tentu jauh lebih indah. Itu Madinah yang lagi hiruk pikuk langsung diam, terpukau. Dan dia mengatakan ini suara Bilal. Wah, berarti muadzin itu perlu punya suara adzan yang khas. Muadzin itu harus punya suara khas sehingga orang mengenalinya. Ini Bilal, satu kota diam. Begitu Bilal sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu Bilal tak kuat. Belum selesai Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammad, belum selesai pecah tangis seluruh kota Madinah. Rubuh Bilal, tak kuat berdiri, lututnya menopang badannya. Kenapa? Kerinduan membuncah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tangis yang lebih dahsyat hari itu kata para ulama kecuali hari adzannya Bilal. Bukan hanya Bilal yang menangis tapi seluruh kota Madinah. Kenapa? Kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kami rindu kepadamu. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat salam yang kita peruntukkan untuk Nabi, yang kita baca setiap tasyahud. Itu terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Nabi ke masjid melihat untanya keliling sana sini. Nabi tanya, siapa punya unta ini? Seorang di antara mereka, saya ya Rasulullah. Kenapa kamu biarkan begini? Apa kata sahabat? Allah yang menjaganya. Widih, Allah yang menjaganya. Nabi merah mukanya. Kalau Nabi merah mukanya kan apa jemaah? Marah. Nabi marah itu enggak naik suara tapi merah muka. Kalau istri merah muka tandanya blush on. Pakai kuas-kuas itu. Ya. Nabi merah itu marah. Marah begitu Nabi sahabat bilang Allah merah. Apakah salah? Tidak. Sehingga Nabi sampaikan, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Bayangkan jamaah di masjid ini, Ustadz Sabar, Mas Sardi, Ustadz Supardi, ini kalau maghrib ini di depan masjid kayak showroom Pak Pamuji. Ya, banyak jamaah pakai kendaraan bermotor. Ada yang merek baru, ada yang merek lama, roda 4, roda 2, nggak beroda juga ada. Yang nggak beroda itu sendal maksudnya. Berapa banyak jemaah kita kehilangan sendal? Berapa banyak jemaah kita pernah kehilangan sesuatu? Semoga Allah jaga semua jemaah ya. Bayangkan kalau semua kendaraan itu tidak diikat, dan ketika ditegur sama Sabar oleh Ustadz Mas Sardi sebagai marbot, kenapa diikat? Allah yang menjaga. Woi, ya udah lepas aja CCTV semuanya. Ya kan? Ikat dulu jamaah. Ini bagian dari tawakal. Kenapa? Karena kendaraan itu amanah dari Allah. Kita wajib menjaganya, berikhtiar, karena ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita menggunakan helm dan segala perangkat dalam perjalanan kita, ayah ke kantor, ke masjid, ya, tidak ngebut, pelan, berangkat kerja pakai seat belt dan seterusnya. Selama kita pakai itu, sadar bahwa ini adalah amanah Allah. Selama itu pahala kita mendapatkan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Motor kita di depan, kata Habib alias Segaf, lu punya motor di rumah, pakai masjid jauh, pakai masjid dekat, pakai. Jangan motor yang bagus, kendaraan bagus, baju bagus, tidak pernah naik masjid. Justru barang bagus bawa ke masjid dulu. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk berindah-indah ke masjid, bawa ke masjid. Sendal hilang di masjid nggak apa-apa. Kenapa? Karena sandalnya hilang di masjid. Yang salah adalah jejak langkah kita yang hilang, nggak pernah ke masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Sandal hilang menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berjamaah di masjid. Mudah-mudahan jamaah semua jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhtiar batin jangan lupa, karena manusia itu ada lahir dan batin. Kalau bahasa Malaysia, zohir dan batin. Apa ikhtiar batin kita? Doa. Idza kharajar rajul min baitihi, kalau seorang keluar dari rumah, faqala, dia berkata, dia berdoa, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita fatatanaha lahu syayatin. Kalau orang keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan namamu ya Allah kami berpasrah, kami sahkan urusan kami padamu, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Allah cukupkan rezeki dan Allah jaga, maka setan-setan pun menjauh darinya. Insya Allah. Mungkin saya lupa baca doa ini pas pulang dari masjid itu.
Tapi kalaupun lupa, habis pula saya. Karena kayak mudah baca doa, maka Allah masih perlindungan. Pulanglah saya Pak lewat TB Simatupang Bunda. Kemudian lewat bangunan terakhir yang saya ingat itu Pak Andi, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Itu yang saya ingat terakhir. Kemudian tidak jauh dari situ kecelakaan terjadi dan saya langsung pingsan. Saya terharu sekali dengan adik-adik remaja masjid kita, anak-anak kita yang mendampingi di motor. Walaupun secara standar SOP salah karena gonceng 3, tapi polisi ternyata nggak mempermasalahkan itu. Karena kita full helm dan tidak ngebut. Apa kata polisi? Sebelum Ustadz jatuh, 2 hari sebelum Ustadz jatuh, ada yang jatuh di titik yang sama. Dan itu lebih parah. Dari mana saya ambil? Silakan tanya Muhammad Soleh, anak Ustadz Sobar. Beliau yang menjadi informan yang diperbaiki, yang diobati sama ibu polwan yang cantik katanya. Itu lagi diperbaiki di rumah sakit, lagi diajak ngomong, dikasih tahu begitu Ustadz Sobar. 2 hari sebelum saya ada yang kecelakaan. Parahnya di titik itu kata polwan, kata adik Soleh, itu berulang Pak kejadian di situ, titik yang sama. Dan polisi katanya sudah bersurat ke Pemkot agar bersambung ke PU supaya jalan itu diperbaiki. Ini sampai kita jatuh belum diperbaiki. Bahkan naudzubillah, saya kontrol kemarin hari Jumat ke rumah sakit, hari Kamis Ustaz Al-Muhajirin, bimbingan guru-guru kita di sini, salah satu kakak sepupu kami, itu yang hari Kamis malam itu kecelakaan di titik yang sama lagi. Yang parahnya ini ibu-ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau jalan itu rusak, sudah dikasih tahu oleh dinas, oleh kepolisian, bersurat resmi ke dinas dan seterusnya, tidaklah digubris untuk diperbaiki. Demi Allah, saya ingat kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau ketika beliau jadi khalifah? Kalau ada unta di Basrah, di Irak, jatuh gara-gara infrastruktur jalan bolong, jelek, rusak, payah, hancur, unta Pak, maka beratlah pertanggungjawaban saya nanti di yaumil qiyamah. Unta itu akan menyoal saya. Unta ini yang jatuh bukan unta, Ustadz Pak. Ya, yang jatuh ibu-ibu, dia punya istri, dia punya suami, dia punya anak. Betapa beratnya di hadapan Allah pertanggungjawaban. Semoga Allah berikan bimbingan pada pemimpin-pemimpin kita agar bisa memperhatikan hal-hal seperti ini. Insyaallah. Jangan lupa baca doa jamaah ya. Coba kita berdoa keluar rumah sama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ajarin anak cucu kita, suami kita, ingetin anak istri, suami istri supaya keluar rumah jangan lupa baca doa agar dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, yang adab berikutnya adalah berpamitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Kalau Nabi mau pergi, Nabi pamit kepada kami, kata sahabat. Jadi nggak boleh pergi tanpa pamit. Ya, kita pamit itu berwasiat baik kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada guru, supaya terhantar doa dalam safar dan perjalanan kita. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu yang akan kamu lakukan esok, dan kamu tak tahu di bumi mana kamu akan mati. Fungsi pamit itu sebagai bentuk adab dan agar kita mendapatkan doa sehingga selamatlah dalam perjalanan.
Kita nggak akan tahu apa yang terjadi esok. Andailah saya tahu saya kecelakaan pulang ke rumah, saya nggak akan berangkat, Pak. Andailah saya tahu takdir Allah setelah ini mungkin berbeda niat, maka kata ulama, kata Ustadz Salim Fillah, jam berapa syukur? 5 lewat berapa itu? 25 ya? 25 tambah 15 menit berarti. Apa kata Ustadz Salim Fillah? Ketidaktahuan itu indah. Tak tahu mati membuat kita berharap, tak tahu membuat kita berjuang. Betul jemaah? Ketidaktahuan itu indah. Maka Allah memberikan keterbatasan buat kita untuk tahu. Jangankan tahu segalanya, tahu yang kita lakukan after this saja kita nggak tahu. Setelah ini kita nggak tahu. Maka kata ulama, tak tahu mati membuat kita berharap. Berharap apa jamaah? Husnul khatimah. Tak tahu rezeki membuat kita bekerja, keluar seperti burung, terbang dalam keadaan lapar di pagi hari, pulang di waktu sore siang dalam keadaan kenyang. Kenyang pun bawa makanan untuk anaknya disangkar. Tak tahu takdir membuat kita terus berjuang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup karena sudah masuk waktu, ketika operasi selesai, Ustaz sabar. Operasi saya itu jamaah hari Kamis jam 10 pagi, masuk kamar rawat lagi jam 6 sore. Operasi 3 jam, harusnya 30 menit bunda, tapi karena bagian pergelangan tangan kiri saya hancur, bagian pergelangannya Pak, pergelangan yang melekat jam itu hancur bunda. Jadi dokter pun, gimana jatuhnya Pak, saya nggak tahu kok sampai hancur begini. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, amin. Ketika selesai operasi masuk ke ruang rawat, di situ saya belum sadar karena pengaruh bius total operasinya. Dalam situasi tidak sadar itu, ketika dibawa dari kamar operasi masuk ke ruang rawat lantai 12 RSUI Depok, umi saya, alhamdulillah umi saya hadir di antara rumah. Beliau masih di sini sampai saya ke fisioterapi, insyaallah mohon doa beliau panjang umur, sehat walafiat. Kalau kemarin abi saya ikut tausiah, sekarang umi saya yang hadir. Pintu surga dan surga saya di bawah tapak kaki. Apa kata umi saya? AA itu dari keluar kamar operasi Pak sampai ke kamar rawat Ustaz senyum terus. Saya nggak sadar, tapi umi yang cerita. Saya senyum terus. Begitu masuk kamar baru saya mulai siuman, baru saya mulai sadar. Umi nanya, kenapa kamu senyum-senyum? Saya ketemu abi, saya bertemu Ustadz Ihsan Abdul Rashid. Ini November tanggal 13 nanti genap 1 tahun beliau wafat. Guru kita, salah satu penggagas masjid ini, semoga pahala mengalir jariah untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Umi saya nanya, emang abi kenapa? Abi siapa? Abi Ihsan. Kalau abi Mataram, abi. Kalau ini abi Ihsan. Apa saya bilang? Beliau mengatakan di dalam bayangan saya ketika belum sadar itu, loh ngapain sini? Jadi abi itu di sebuah tempat indah sekali Pak. Kemudian beliau lagi makan, makanannya pun bisa saya ceritakan detail, tapi tidak usah saya sebutkan di sini. Makanan, bajunya saya bisa kasih tahu bajunya apa, gagah sekali beliau, mukanya senyum. Lagi mau makan, datang saya di samping beliau. Abi kaget. Ngapain ke sini? Balik sana, belum waktunya. Bahasa beliau. Ini demi Allah saya bercerita. Tidak lama saya seperti menjauh, kayak ditarik ruh saya, mau kesadar. Beliau titip pesan 4. Jaga istri saya, jaga orang tua saya, jaga adik-adik saya, jaga masjid.
Kemudian beliau dadah. Di ujung dadah beliau mengatakan, titip dia, lanjutin terusin. Baru saya melek. Saya tanya sama guru-guru kami yang menjenguk di rumah. Ada Ustadz Abdul Haidir habis pengajian ibu-ibu siang itu, ada Ustadz Abdullah Muttaqin, ada Ustadz Khaidir, ada Ustadz Husnul. Banyak guru-guru kami menjenguk. Apa kata guru-guru kami? Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti tentara berbaris. Fama ta'arafa minha talafa. Kalau satu frekuensi Allah kumpulin. Mudah-mudahan pertanda beliau husnul khatimah. Kalaulah saya itu bohong dan dari syaitan, tidak mungkin sedetail itu, kata guru-guru kami. Satu. Dua, nggak mungkin pesannya yang baik-baik. Yang ketiga, kunci terakhir, nggak mungkin setan nyuruh jaga masjid. Justru setan lari dari masjid ketika adzan sampai terkentut-kentut dalam hadis itu. Ini mudah-mudahan menjadi satu kabar gembira untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin ini terus makmur dengan jamaahnya. Ada Ustaz Sardi jauh-jauh mahasiswa sedang belajar 1 tahun di sini, menjadi bagian keluarga besar kita. Ada bunda, ada ayah, semua elemen masjid. Salah satu pesan Abi, jaga masjid. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah pada akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa adab yang kami sampaikan. Masih banyak adab-adab lagi yang lain yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bolehnya kita menjamak, mengqashar salat, ya? Jaga wudu supaya kita bersih dalam perjalanan. Andaikan kita mati di tengah jalan karena eksiden, kecelakaan nyawa kita sudah itu, kita wafat dalam keadaan bersih. Dan pentingnya kita memperbanyak zikir dalam perjalanan kita. Apa zikir dalam perjalanan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 zikir dalam perjalanan. Kalau pesawat lagi naik atau naik ke tempat yang tinggi, kita baca apa? Allahu akbar. Kalau lagi turun, subhanallah. Kita naik jalan yang tinggi, ayahanda, ya, puncak itu jalan naik, Allahu akbar. Pesawat naik, begitu take off, Allahu akbar. Begitu turun, turbulence, subhanallah. Intinya zikir, sebut nama Allah Subhanahu. Dan masih banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan afiat untuk kita semua. Doa orang yang sakit mustajab. Kami masih sakit, saya doakan kepada seluruh jamaah ikhlas karena Allah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang berjamaah maupun yang belum berjamaah. Semoga semuanya sehat walafiat, dijaga dalam segala urusan dan perjalanannya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solihah, orang tua kita yang masih hidup dibahagiakan sisa umurnya, yang telah wafat husnul khatimah akhirnya. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan atas segala perhatian, doa, kemudian bantuan dan apapun kebaikan jamaah berikan kepada kami, baik yang menjenguk maupun tak menjenguk. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang ayahanda bunda berikan, insyaallah. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.